ba'd. Alhamdulillah jamaah salat subuh ini mulakan Allah, kita lanjutkan sedikit mudzakarah fikih bab cara membawa atau menggotong jenazah dan cara menguburkan. Sebelumnya kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an lillahi. Ila Syekhina Nazran Taifah dan Syekh Mahfud wa sahabihi Rasulullah. Ila Al-Ustaz Abdul Rahim Al-Mukrim wa ila Syekh Zainuddin Al-Malibari Allahumma fa'na bi ulama fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang bab terakhir kemarin mensolati ya, dan membahas siapa orang yang mati syahid dan bayi yang keguguran. Hal-hal yang berkaitan dengan mereka apa saja. Kemudian sekarang faslun fi hamlil mayyit wa dafnihi wa tawabi'ihima. Fasal tentang membawa jenazah dan menguburkannya dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Secara umum ya, sebelum saya bacakan bahwa membawa jenazah itu kalau dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa cara. Di sini disebutkan ada 2 cara. Yang pertama dengan 3 orang. 3 orang itu jadi di depan 1, di belakang 2. Mudahnya demikitu. Karena kalau zaman dulu itu kan maksudnya belum ada keranda yang jadi seperti sekarang. Sehingga pakai bambu atau pakai kayu, kemudian yang depan 1 sisinya jadi segitiga itu, sisinya di kanan kiri, kemudian di belakang 2. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua tarbi'. Tarbi' itu artinya 4 orang. Seperti yang biasa kita laksanakan ketika bawa keranda itu. Jadi kanan 2 orang, kanan kiri, kemudian depan 2 orang, kanan kiri, belakang juga 2 orang, kanan kiri. Kalau misalkan berat, maka tinggal ditambah lagi orang-orangnya, bisa 4, bisa 6, 8 dan seterusnya. Itu cara membawanya. Kemudian sunnah bagi laki-laki untuk tasyi' jenazah. Tasyi' itu mengiringi jenazah sampai ke kubur, karena memang fadilahnya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghadiri salat jenazah maka dia dapat 1 qiraat. Kalau dia menghadiri salat jenazah sampai terus mengiring jenazah sampai kubur, maka dia dapat 2 qiraat. 1 qiraat itu seperti gunung Uhud pahalanya, kebaikannya. Maka sunnah bagi laki-laki untuk tasyi' jenazah. Kalau perempuan itu makruh. Perempuan makruh. Kemudian sampai haram kalau misalkan terjadi fitnah. Maksudnya terjadi fitnah itu menjadikan orang lain tuh maksiat. Mungkin ya dia dengan bagaimanalah penampilannya atau bagaimana, sehingga menjadikan orang lain jadi maksiat dengan sebab adanya wanita di situ. Tapi kalau tidak terjadi fitnah, mungkin dia tutup aurat dengan sempurna atau bisa menjaga supaya tidak terjadi fitnah, maka makruh bagi wanita untuk tasyi' jenazah, ikut mengiringi jenazah. Kemudian mengiringi jenazah itu sunnahnya di depan, bukan di belakang jenazah. Sunnahnya di depan tapi tidak jauh. Jadi dekat jenazah itu di bagian belakang. Jadi bukan di belakang, jenazah di depan, semua di belakang semua. Justru yang sunnah itu di bagian depannya jenazah, tetapi tidak jauh jaraknya, jadi dekat dengan jenazah. Dan jalannya agak dipercepat. Tidak berjalan lambat, tapi juga tidak berlari. Intinya berjalannya agak cepat dari normalnya. Kemudian sampai di kuburan, kita sunnah baca salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahla dar qaumin mu'minin, atau ahli kubur.
wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita sunnah bacakan selamat, doakan selamat. Assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kalian semua wahai ahli kubur. Maknanya orang ahli kubur tuh mendengar salam kita, tuh mendengar. Sehingga disyariatkan salam kepada mereka. Kalau seandainya ahli kubur tuh nggak dengar salam kita, maka lucu kalau Nabi mensyariatkan kepada kita hal yang tidak ada tidak ada efeknya gitu loh maksudnya. Sama seperti salam kepada tiang, salam sama tembok. Nah, kalau tembok kan memang nggak dengar. Maknanya orang ahli kubur tuh mendengar ucapan kita, salam kita. Dan itu juga sebuah doa untuk ahli kubur. Kemudian selepas itu cara menggali kubur. Cara menggali kubur itu ada dua macam. Ada lahat, ada hafar. Kalau lahat itu adalah seperti yang biasa, kalau kondisi tanahnya itu keras, maka sunnahnya lahat. Lahat itu seperti yang biasa kita kerjakan itu. Jadi digali seukuran orang berdiri, bahkan sunnahnya ditambah lagi berdiri sampai ditambah lagi orang seukuran menggapai ke atas. Jadi seukuran orang berdiri dan menggapai ke atas. Kurang lebih berapa meter? 2 meteran. Nah, itu sunnahnya demikian. Tapi intinya sebenarnya tidak harus demikian, tetapi yang ukuran galian itu seukuran bisa melindungi keluarnya bau dari jenazah itu, dan bisa melindungi dia dari galian binatang-binatang yang mengganggu, binatang buas, anjing dan seterusnya. Nah, jadi sunnahnya kalau dalam kitab fikih itu qamatun wa bastoh, satu berdiri dan ditambah lagi dengan satu kali gapaian ke atas. Nah, kemudian untuk peletakan jenazahnya, tempat jenazah itu ada dua, ada lahat, ada hafar. Kalau lahat itu kalau kondisi tanahnya keras, itu lahat, itu bagian sisi bawahnya itu dipangkas, digali ke samping, itu namanya lahat. Kalau hafar, kalau misalkan tanahnya itu gembur, maka di bagian dasarnya itu lagi digali lagi seperti kali itu. Nah, itu namanya hafar. Jadi nanti papannya miring begini, nanti papannya. Nah, papannya menutupi jenazahnya. Itu dua-duanya bagus. Jadi sesuai dengan kondisi tanah. Kalau tanahnya gembur, itu kalau lahat itu kan kalau tanah gembur kan dia di samping, jadi bisa jadi longsor gitu. Kalau tanahnya gembur, tapi kalau tanahnya keras, kalau tanahnya gembur kan gitu di samping. Jadi kalau tanahnya keras, sunnahnya yang lahat. Tapi kalau tanahnya gembur, sunnahnya yang hafar, yang di bawah itu. Jadi dua-duanya boleh. Nah, kemudian cara meletakkan atau cara memasukkan jenazah itu ke dalam kubur itu di berbagai mazhab itu beda-beda. Berbagai mazhab itu beda-beda. Sunnahnya ini tidak harus demikian. Sunnahnya dalam mazhab Syafi'i itu dari arah kaki. Jadi kalau misalkan ini kubur ya, membentang dari utara selatan, maka utara selatan, kemudian biasanya kan dia menghadap ke kepalanya di utara, maka jenazah itu masuknya dari selatan, dari arah selatan, dari arah kakinya dia, kemudian masuk gini. Biasanya kita kan dari barat atau dari atas menyamping gitu kan, biasanya nyamping. Nah, itu di mazhab yang lain juga ada yang demikian. Jadi dari arah kiblat, dari arah barat, kemudian diletakkan. Ada yang demikian juga, tapi dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu jadi dia meluncur gitu dari kaki, dari arah kaki, dari selatan menuju ke utara. Jadi kepalanya ditangkap, jalan sampai ke dalam kubur. Gitu. Kemudian nanti sampai dalam kubur itu sunnah dilepas ikatan-ikatannya itu, kemudian dibuka wajahnya, ditempelkan ke debu atau ditempelkan ke tanah. Nah,
Untuk apa? Hikmahnya supaya menunjukkan bahwa memang kita ini dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Nempel sama tanah. Dan itu menunjukkan ghayatul dzul, puncaknya kehinaan. Nah, wajah yang biasa mulia tempelkan ke tanah. Kemudian selepas itu wajib menghadapkan jenazah itu ke kiblat. Kalau seandainya kita lupa ngelepas ikatan, sudah dikubur terus ingat lupa ngelepas ikatan, itu enggak wajib menggali kubur. Tapi kalau lupa menghadapkan jenazah ke kiblat, itu harus digali lagi. Oh, misalkan dia terbalik, misalkan ngadepnya ke timur atau dia terlentang, wajib digali, diulang, kemudian dibalikkan, dihadapkan ke kiblat. Itu wajib. Nah, maka dimiringkan ke kiblat. Sunnahnya ke kanan. Sunnahnya itu dia berbaring di sisi kanan. Kalau misalnya tidak memungkinkan, maka boleh dari sisi kiri. Jadi dia kepalanya di selatan, menghadapnya ke sisi kiri. Boleh demikian. Yang jelas wajib itu menghadap kiblat. Nah, kemudian sunnah juga disenderkan. Nah, karena nanti dia disenderkan, kalau misalkan di lahat atau di hafar, dia disenderkan biar tidak tengkurap. Kemudian diganjel bagian belakang-belakangnya itu dengan bongkahan-bongkahan tanah supaya tidak guling, terlentang. Kemudian wajib juga menghalangi dengan papan supaya nanti ketika menguruk tanah itu tidak langsung mengenai jenazah. Karena nanti menguruk tanah langsung kena jenazah itu ada unsur ihanah, ada unsur menghancurkan kehormatan jenazah. Sehingga dia harus ada penghalang, dia pakai papan-papan itu. Jadi kalau lahat ya papannya miring, tapi kalau hafar ya papannya ngepas sama lantai kubur itu. Demikian. Kemudian selepas itu dikubur, sunnah talqin. Ditalqin bahwa akan ada pertanyaan malaikat. Kemudian sunnah juga mendoakan tathbit, mendoakan ketetapan, keteguhan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan lancar, dengan baik. Sunnah juga meletakkan jaridah. Jaridah itu tangkai yang basah, yang masih basah. Karena nanti tabarukan. Ada nabi itu ketemu dengan dua kuburan, bilang sama sahabat-sahabatnya, ini dua orang di kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena hal yang besar, hanya karena yang remeh saja. Yang satu diantaranya dia disiksa karena tidak hati-hati dalam istinja. Dalam cebok tuh buang air kecil tuh dia nggak hati-hati, sehingga cipratannya kena bajunya atau kena kakinya, kena badannya, sehingga dia bawa najis, sehingga sholatnya nggak diterima. Yang satunya saya lupa, kalau nggak salah karena adu domba, kalau nggak salah. Kemudian setelah itu Nabi ngambil satu tangkai kurma, ditancapkan. Kata sahabat, apa ya Rasulullah? Ini tangkai kurma ini mengistighfar, mendoakan dia selama masih basah. Maka para ulama dari sini sunnah meletakkan tangkai ataupun apalah di sisi kuburan setelah selesai dikubur, supaya mendoakan, mengistighfari ahli kubur. Sehingga kalau sekarang ya diganti dengan bunga-bunga, itu juga bagus, tidak apa-apa, sunnah baik. Dan juga memang itu juga hormat kepada malaikat. Malaikat kan suka yang wangi-wangi. Nah, maka kita hormat dengan malaikat yang dikasih wangi-wangian di kubur itu. Allahu Akbar. Itu kurang lebihnya demikian. Kemudian sunnah juga bagi yang di sisi-sisi kubur itu menaburkan debu. Selepas selesai menaburkan tanah 3 kali. Kemudian sambil mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, taburan pertama kita ikut naburin atau merapikan. Taburan pertama minha khalaqnakum. Taburan kedua wa fiha nu'idukum.
Tapi yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya, minha khalaqnakum, dari tanah aku menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah aku kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah juga nanti aku keluarkan, aku bangkitkan kalian nanti ketika selepas kiamat. Jadi supaya ingat bahwa memang kita itu dari perkara yang hina. Insyaallah mungkin itu ringkasannya. Sekarang kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lihamlil janazati kaifiyatan. Untuk membawa jenazah ada dua cara. Ayyuhmala bainal amudain, dibawa di antara dua tiang atau dua bambu. Wa huwa ayataqaddama rajulun, yang pertama yaitu satu orang laki-laki maju di depan. Fayadul khashabataini muqaddamataini ala atiqaihi. Kemudian meletakkan dua kayu di atas dua pundaknya. Wa ra'suhu bainahuma, dan kepalanya di antara kedua kayu itu. Jadi di sini. Wa yahmilul mu'akhkharatain, kemudian bagian sisi belakang, rajulani, dua orang yang membawa. Ahaduhuma minal janibil aiman, yang satu di bagian sisi kanan, wal akhar minal aysar, dan yang satu di sisi kiri. Jadi tiga, segitiga. Wal ashah, menurut pendapat yang sahih, anna hadza, yang demikian ini, yang segitiga ini, afdal wa aula minat tarbi' al-ati, lebih utama daripada tarbi', daripada 4 orang. Ini dari kitab-kitab fikih demikian. Yang kedua at-tarbi'. Tarbi' itu artinya 4 orang. Wa huwa yataqaddama rajulan, yaitu 2 orang laki-laki maju di depan. Fayahmilu ahaduhum al-amud al-ayman ala atiqihil aisar. Yang pertama, dia di bagian kanan bawa bambu di sisi kirinya, ya. Wa yadul akhar al-amud al-aisar ala atiqihil ayman. Kemudian satu di sisi kiri, otomatis dia bawa di atas pundak yang kanan. Wa kadza yahmilul amudaini ladaini fi akhirihima rajulani akharan. Kemudian di bagian belakang juga sama, 2 orang juga. Fa in ajazal arba'ah, kalau misalkan 4 orang tidak mampu, anha, untuk membawanya, hamalha sittatun aw thamaniyah, tambah lagi jadi 6 atau 8 orang. Kemudian waisannu, dan disunahkan lirijal, bagi laki-laki, tasyi'ul janazah, untuk mengiringi jenazah. Wal afdal alla yang sarifu hatta yudfinal mayyit, dan yang paling utama adalah tidak pergi sampai selesai dikuburkan jenazah itu. Adapun amman nisa, adapun para wanita, fayukrahu lahunna tasyi', maka dimakruhkan bagi para wanita untuk ikut mengiring jenazah. Bal yahrum, bahkan jadi haram, in khusyiyat minhul fitnah, kalau dikhawatirkan terjadi fitnah. Kama huwa qiyasun nadhairihi, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Wal masyu afdal minar rukub, berjalan lebih utama daripada naik kendaraan. Wa kaunuhu amamaha, dan di depan, posisinya di depan jenazah itu lebih utama. Wa bi qurbiha, dan dekat dengan jenazah afdal, lebih utama. Jadi di depan jenazah. Wa yundabul isra' biha, dan disunahkan untuk mempercepat jalan. Wa aqallul qabri, dan minimalnya kubur, hufratun, adalah satu galian, tamna'u ba'da tammiha zuhuru raihatil mayyit, yang bisa mencegah keluarnya aroma jenazah. Wa nabsyis sabu'i, dan bisa mencegah galian dari binatang-binatang yang buas. Li'anna hikmata wujubid dafni, karena hikmah wajibnya menguburkan itu adalah saunul mayyit, menjaga mayit, min intihaki hurmatihi, dari tercabiknya kehormatan mayit. Nah, karena jenazah itu juga ada sisi kehormatannya. Di antaranya menjaga dia dari serangan hewan-hewan ataupun sampai menjadi busuk kemudian menjijikkan. Wastiqdari jifatihi, dan menjadi bangkainya itu jadi menjijikkan. Wa hadza la yahsulu illa bil hufrah al madhkurah, dan ini bisa dikerjakan dengan galian yang tadi disebutkan. Summa innahu idza kanat al-ardu salbah, kalau misalkan tanahnya itu keras, falahdu afdal, maka lahat
bentuk liang lahat itu lebih utama. Wa huwa ayyuhfara fi janibi asfal qabr. Lahat itu adalah menggali sisi bawah kubur min jihatil kiblah, itu di sisi kiblah, di sisi kiblat, qadru ma yasaul mayyit, seukuran badannya mayit, seukuran jenazah itu. Amma idza kanat urkhwatan, tapi kalau misalkan tanahnya itu gembur, karena nanti kalau di bagian sisinya itu digali bisa menjadi runtuh, fasyaqqu afdal. Jadi apa namanya, syak, syak itu artinya celah, itu lebih utama. Khasyatal inhiyar, karena khawatir nanti kalau misalkan dibuat lahat tanahnya menjadi longsor. Wa huwa asyaqqu itu ayyuhfara qa'rul qabri kan nahri. Bagian dasarnya kubur itu digali lagi seperti sungai. Wa yubna janibahu, dan dibangun atau diluruskan bagian sisi-sisinya sehingga bisa meletakkan jenazah dengan miring. Nah, ini ada tambahan keterangan wa idza mata muslimun fil bahar. Kalau misalkan ada orang muslim wafat di tengah laut, mungkin nelayan atau gimana, wa ma huruf qatun, kemudian ada rombongannya, nudhirat, maka ditafsil atau diperinci. Fa in kana bi qurbis sahil, kalau misalkan di dekat dengan tepi laut, dengan pantai, wa amkanahum al khuruju bihi ilaihi, dan memungkinkan untuk menuju pantai itu, wajib alaihimul khuruju ilaihi, maka wajib membawa jenazah itu ke pantai. Wa ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaih, wajib memandikan, mengkafani, sholat. Wa dafnuhu fihi, dan menguburkan di pantai langsung. Wa in lam yumkinhum, kalau misalkan enggak memungkinkan untuk ke pantai, libu'dihim minas sahil, karena jauh, mungkin di tengah sekali samudra, aw li khaufi aduwin, atau karena takut ada musuh, atau ghairi dzalika, atau semacamnya, lam yajibid dafnu fis sahil, maka tidak wajib menguburkan di pantai. Bal yuj'alu baina lawhain, tetapi dia diikat di antara dua papan. Wa yulqa fil bahri, kemudian dilemparkan ke laut, liyulqiyahu ila sahil, supaya nanti air atau ombak itu bisa membawa ke pantai. Fala'allahu yusadifuhu man yadfanuhu, dan berharap supaya nanti ketika di pantai ada orang yang menguburkan. Fa in thuqila binahwi hajar, atau misalkan pilihan yang kedua itu dikasih pemberat dengan batu atau yang lain, liyar suba ila qiraril bahar, supaya tenggelam sampai dasar laut, fahuwa aula, bahkan lebih baik. Itu kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau sekarang ya sudah bisa telepon, pakai helikopter dan sebagainya semacamnya. Ini zaman dulu memang bahkan sudah dibahas, kalau orang sudah mati di lautan gimana. Intinya kalau memungkinkan ke pantai, wajib dibawa. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka ya dihanyutkan, sehingga nanti dibawa oleh ombak ke pantai. Karena nanti kan hanyut juga kan lama tuh perjalanannya sampai ke pantai. Sehingga pilihan kedua ditenggelamkan, dikasih pemberat, tenggelamkan supaya ke dasar laut. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Sedikit lagi, nggih. Oh, ini Ustaz, apa? Di masyarakat itu semacam ya, atau kepercayaan saya alami itu adalah saat mengangkut jenazah yang ada, kalau yang saya dengar itu ada dua kepercayaan, yang mana jenazah ringan itu dosanya ringan, yang berat itu berat. Karena memang saya pernah alami itu di keluarga itu ada yang kadang-kala saya itu juga dengan posisi postur yang ada yang berat, ada yang ringan. Terus yang kedua itu rata-rata kan sistem lahat, Ustaz. Ya. Itu ada juga kepercayaan kalau bentukan tanahnya ini tinggi ya berarti ya bagus amalnya, kalau memang nggak ada cekung ya kurang amalnya. Maksudnya gundukan tanahnya waktu di... Iya. Karena saya pernah lihat itu kan
tim lahat itu otomatis kan beberapa Nggih, tanah itu nggih. pasti kayak gitu. Heeh, Tapi heeh, kadang-kadang lebih. saya tuh lihat itu kok cekung ya, malah kita tuh menambahkan tanah dari luar itu ya lumayan banyak gitu. Nggih, nggih, nggih. Iya, itu gimana? Ini kan beda di masyarakat. Ustaz. Yang pertama masalah keadaan jenazah ya. Keadaan jenazah itu kewajiban kita adalah husnudzon. Kewajiban kita adalah husnudzon. Apapun bentuk jenazah, mungkin mukanya hitam atau mungkin pokoknya bagaimanapun kondisinya, kewajiban kita adalah husnudzon dan tidak menceritakan kepada siapapun. Tidak menceritakan kepada siapapun. Kecuali kalau memang sudah terjadi kemudian ditonton atau dilihat oleh orang banyak, ya itu sudah, pokoknya kewajiban kita tidak menceritakan kepada siapapun. Kecuali ini sebagian ulama ada yang membolehkan, kita boleh menceritakan sebagai pelajaran. Kalau memang orang itu memang orang buruk, orang fasik, ya, orang yang melenceng mungkin akidahnya, kemudian terjadi demikian, itu boleh menjadi pelajaran untuk tahdzir, untuk supaya hati-hati, waspada, supaya tidak terjadi pada diri kita. Tapi kalau misalkan kita memandikan jenazah, ya, atau mungkin mendapati hal-hal yang tidak mengenakkan, mungkin apalah begitu, atau mungkin ketika membawa jenazah rasanya begini, rasanya begitu, berat atau ringan, itu kewajiban kita adalah husnudzon. Jadi suul khotimah itu tidak selalu kondisi misalkan matinya tabrakan, misalnya suul khotimah. Matinya karena sakit apa misalkan suul khotimah, tidak begitu. Tidak begitu. Suul khotimah itu yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak selalu husnul khotimah itu selalu mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan ngaji, itu enggak selalu itu husnul khotimah. Maksudnya tidak selalu husnul khotimah bentuknya demikian, enggak. Banyak kalau misalkan kita ukur demikian, banyak para ulama, para wali-wali ya wafatnya karena sakit yang parah atau misalkan karena kecelakaan, wallahu alam. Nah, jadi sehingga kalau kita ukur dengan demikian, kita salah dalam menilai orang. Menilai orang itu ya haknya Allah, bukan untuk kita. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada itu, kewajiban kita tutup rapat, tidak menceritakan kepada siapapun. Kecuali kayak tadi, kalau memang orang ini terkenal selama hidupnya itu akidahnya melenceng atau orang yang fasik, kita boleh menceritakan sebagai tahdzir. Saya itu di majalah Hidayah dia. Nah, kan ceritanya. Itu enggak apa-apa sebagai tahdzir. Tahdzir itu maksudnya kita waspada. Waspada. Tapi kan maksudnya tetap jaga etik ya. Misalnya tidak nyebut nama begitu dan seterusnya. Kemudian yang tadi sama juga kondisi kubur tadi, kalau cekung begini itu juga sama. Nah, kita tetap husnudzon apapun yang terjadi. Gitu nggih. Kemudian di sini ada tambahan sedikit, wa yahrumu haram idkhalu mayyitin ala akhar, memasukkan jenazah kepada jenazah yang lain qabla bala'i jami'ihi, sebelum jenazah yang lama itu hancur. Jadi kalau misalkan gali kubur kemudian masih ada jenazah, wajib ditimbun lagi. Wala yudfanu ithnani fi qabrin wahid, dan tidak boleh mengubur dua orang dalam satu kuburan. Ai fayukrahu dzalik, hukumnya makruh. Ini tahada nau'an, kalau satu jenis. Karrajulaini, misalkan dua laki-laki, wal mar'ataini atau dua perempuan. Fa in ikhtalafa fayunzaru fi. Kalau misalkan laki perempuan bagaimana? Diperinci. Fa in kana bainahuma mahramiyah aw zaujiyah kuriha aidan. Kalau ada hubungan kekerabatan mahram, adik kakak atau misalkan ibu anak, maka makruh. Aw zaujiyah, atau misalkan suami istri dikuburkan dalam satu kuburan, itu makruh. Wa illa, kalau misalkan tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa, bukan mahram dan juga bukan suami istri, haruma, maka haram. Tapi law hasrat darurah, kalau misalkan terjadi darurat, tsunami di Aceh, ratusan ribuan orang jenazah, biangkatsural mauta fi waba, misalkan banyak sekali jenazahnya karena ada wabah, au hadmin, atau misalkan karena gempa, au gharqin, atau tenggelam di tsunami, wa asra ifradu kullin bi qabrin, dan susah untuk mengubur satu persatu
Aw lam yujad illa kafanun wahid, atau misalkan ada beberapa jenazah tapi kafannya cuma satu. Fala hurmata wala karahata, maka tidak haram dan tidak makruh. Hina idzin fi jami'i ma dzukir. Kondisinya gali pakai bego gitu langsung lebar masukkan jadi satu. Itu kalau di kondisi ini kan tidak haram dan juga tidak makruh. Tapi kalau kondisi normal maka tadi itu laki-laki misalkan sama-sama jenisnya itu makruh, tapi kalau beda jenis diperinci. Kalau ada hubungan kekerabatan atau ada hubungan mahram, bukan kekerabatan ya, mahram, maka makruh juga, atau suami istri juga makruh. Tapi kalau tidak ada hubungan suami istri ataupun mahram, maka haram. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita. Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.